Shall we start? Dah? Okey. Jadi saya mulakan apa namanya ni diskusi saya ini, kuliah saya ini tentang dengan judul Reimagining ASEAN, Decolonization, Nusantarization in the Epoch of Anthropocene. Reimajinasi ASEAN dan judulnya disambung dengan dekolonisasi dan nusantarisasi dalam zaman epok Anthropocene. Jadi saya akan terangkan, saya akan penjelaskan apa yang saya masukkan dengan judul saya ini. Pertamanya saya lanjutkan lagi dengan slide yang seterusnya. Lanjutkan. Itu gunung Kinabalu, itu gunung yang tertinggi di Malaysia. Kalau di Indonesia itu Gunung Bromo ya, indah sekali itu. So the next one. Jadi kita bingkaikan diskusi kita hari ini dengan COVID-19. Namun saya anggap COVID-19 ini bukanlah satu titik yang harus kita terpaku, terobsesi. Tetapi satu titik, satu persimpangan yang harus kita fikir ulang tentang hal-hal ASEAN, tentang hal-hal masyarakat kita. Justru saya tulis di situ itu COVID-19 a divine natural super disruption. Jadi divine itu ketuhanan atau natural, dan kita sering bilang ini satu ciptaan manusia juga kan. Tetapi mungkin ini disruption lingkungan kepada manusia lagi kan, atau disruption intervensi Tuhan kepada kita kan, dihantarkan satu makhluk kecil sudah mendisrupsi, menggugat kehidupan kita ini. Dan saya berikan satu quotation ini, satu ungkapan, when a great crisis erupts, it is an opportunity to reimagine how to begin again. Apabila berlakunya ledakan krisis, ledakan kegawatan, ledakan pandemi ya, ini satu peluang untuk kita berimajinasi, merenung kembali, memikir ulang tentang bagaimana kita mau memulakan, meneruskan lagi kehidupan kita, meneruskan lagi masyarakat kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, berimajinasi tentang masa depan kita, trajectory of our future. Jadi itu saya bingkaikan dengan COVID-19 ini. Lanjut lagi. Salah. Jadi saya kata ini satu epoch ataupun zaman Anthropocene. Apakah itu zaman Anthropocene? Zaman Anthropocene adalah satu zaman geologik ya. Maksudnya zaman yang berbasiskan analisis geografi perubahan dunia ini. Kita sudah masuk satu zaman, mungkin perlu ejak sedikit ya. Apa namanya itu? Okey. Satu zaman atau epoch Anthropocene. Anthropocene ini antro manusia, scene itu baru ya. Satu zaman di mana manusia itu, dampak manusia ke alam itu sangat signifikan hingga mengubah sistem bumi secara kritikal. Jadi kita ini sebetulnya hanyalah manusia, makhluk ya, di antara banyak sekali makhluk spesies di dunia ini. Tetapi dengan kita memasuki satu zaman kerana aktivitas kita, kerana institusi kita, kerana cita-cita kita, kegairahan kita, ketamakan kita, akhirnya berdampak kepada bumi, sistem bumi itu sendiri ya. Jadi satu contoh yang diangkat oleh konvensi geographer, social geographer termasuk di dalamnya adalah dampak dari nuclear bomb, dan nuclear bomb itu apabila dites itu dampaknya luar biasa kepada lingkungan, malah mengubah bentuk lingkungan itu sendiri, mengubah unsur-unsur di dalam lingkungan itu sendiri. Tetapi kita lihat yang berubah itu bukan saja lingkungan. Dalam zaman Anthropocene ini, zaman di mana kita meletakkan kepentingan manusia, kepentingan mungkin apa seperti yang Mas Dedi bilang tadi ya kan, tentang
bagaimana kita letakkan ekonomi itu sebagai pusat kepada pembangunan itu, akhirnya bukan ekonomi untuk masyarakat yang kita kecapi, yang kita sampai, tetapi dalam zaman ini kita lihat kemiskinan semakin meningkat, kesenjangan urban rural, kota luar kota ya, semakin meningkat ya. Polusi, kemusnahan lingkungan ya. Kemarin ada peta Kalimantan itu kan semakin mengecil ya, hutannya itu kebijakan dari kebijaksanaan Malaysia, Indonesia itu mungkin Brunei juga. Akhirnya semakin kecil hutan-hutan kita gitu kan. Dan ini adalah hutan tropika yang tertua di dunia itu kan. Ini dampak manusia kepada sistem bumi. Penyakit-penyakit dan pandemi is actually one of the outcomes of human actions, right? We created a condition where human security is being compromised. Kita sudah memasuki satu zaman di mana kekuatan manusia ini begitu kuatnya berdampak kepada sistem bumi, hingga kan kita bisa dibilang pandemi adalah satu reaksi ya, respon lingkungan, respon alam, respon natural kepada tindakan manusia kan. Kita bisa respon lingkungan, respon universe, respon Tuhan juga bisa gitu mungkin ya. So we look at this disease, this pandemic that's called COVID-19 as a reaction, as an emergent problem within the Anthropocenic epoch ya. Tetapi bukan saja itu, kualitas kehidupan manusia juga tidaklah seberapa yang dimajukan dengan pendekatan dan paradigma kita selama ini. Kemanusiaan ya, our humanity, adakah kita ini lebih bagus dari zaman dahulu? Tidak juga. This is happening during this age, during this era, during this epoch. Ya. Maka saya kata, saya ingin angkatkan bahawa di saat inilah saat berlakunya pandemi inilah. Next slide please. Di saat bukan sebelum ini. Selepas ini. Di saat inilah kita harus memikir ulang ya. Jadi kalaulah kita sesat, kembalilah ke pangkal jalan. Itu peribahasa Nusantara itu kan. Kalaulah sesat, kita pulang kembalilah ke pangkal jalan, kembalilah di mana kita sesat itu. Jadi kita bisa cari jalan yang lurus, maju ke depannya. Jadi kerana ini adalah dalam satu acara dari HI, maka saya usahakan untuk membuat satu pendekatan HI dalam analisis saya juga ya. Jadi kita kembali ke slide sebelum itu, Raja. Kalau kita lihat HI ya, HI apalagi ASEAN, right? Dalam COVID-19 ini, saya kata inilah waktunya untuk kita berimajinasi tentang slide saya tertutup itu. Bentar ya. Okey, agak waktunya untuk kita berimajinasi. Dan saya angkat bahawa Ibn Khaldun is the grandfather of international relations. Mungkin bukan itu yang diajar oleh Barat, tetapi saya ingin angkat ini sebagai satu hujat atau argument ya, bahawa dalam international relations, the first scholar that has written about international relation is Ibn Khaldun dalam paradigma sains sosial modernnya ya. Kalau bisa ke slide yang kemudian kita kembalikan lagi ke sini. Jadi kalau dalam slide ini saya bicara we got to reimagine, perlulah kita berimajinasi, imajinasi ulang ya, memikir ulang tentang concept of nation. Kerana asas kepada international relations is the word nation, right? Negara atau negara bangsa itu kan.
Jadi kalau kita lihat konsep negara bangsa, apa namanya, ataupun international, di mana international relation berbasis, ya, di sini kita fikirkan bangsa itu seringnya terkait dengan konsep Barat, sering, tidak selalu, ya. Malahan konsep Westphalian, konsep of nation or nation state or nationhood, ada konsep-konsep yang lain selain konsep Westphalian paradigm of nation, ya. Ada nations of tribe, ada lagi the nation of Navajo, the nation of Apache, the nation of Cheyenne, and that's like the Native Americans, orang-orang asal di Amerika. Mereka bilang mereka sebagai nation, sebagai negara juga, negara bangsa, ya kan, sebagai bangsa, negara bangsa juga. Atau dalam paradigma Nusantara, kita ada Nusantara Maritime Paradigm, the Mandala model of nation state, which is quite different from the Westphalian concept of nation state, ya. Dan kalaulah kita kembali ke apa yang dibicarakan oleh Ibn Khaldun tadi, Ibn Khaldun dalam analisisnya, Ibn Khaldun membawa satu paradigma baru bahawa sejarah itu janganlah dianalisis, analisa boleh juga, boleh, ya, okay. Analisis atau analisa dari satu penulisan turutan tentang urutan peristiwa sahaja, tetapi dilihat bahawa ada pola-pola, ada naik turunnya patterns, ada evolusi, ada transformasi dalam peristiwa-peristiwa tersebut, ya. Justru dalam analisisnya ia membicarakan tentang bagaimana sebuah empire itu muncul, kemudian dalam generasi kedua apa yang berlaku, generasi ketiga semakin lemah dan bisa jatuh empire itu. And he was talking about nations. Itu salah satu analisis negara bangsa yang berbentuk negara, kan. Dan ini adalah analisis awal tentang negara, kan. Dan di saat ini, di momen ini, apabila kita mau berimajinasi tentang apa masalahnya kita ini, kenapa kita ada COVID ini, kenapa dalam COVID-19 ini keadaan kita begitu parah sekali, ya, kenapa kita banyak masalah. Nah, kita harus berbalik kepada paradigma pemikiran kita. Jadi dalam imajinasi Westphalian, ya. The next slide after this, Roger. The next slide. The next one. Dalam paradigma Barat, nation state itu muncul dari Westphalian Treaty of 1648. Sebetulnya treaty-nya banyak. Treaty itu apa, ya? Perjanjian-perjanjian, ya. Perjanjian-perjanjian banyak. Perjanjian-perjanjian banyak yang berlaku di Eropah untuk mengamankan, untuk membawa keamanan kepada negara-negara kingdom, kerajaan-kerajaan yang berperang, ya. Jadi muncullah satu paradigma baru Westphalian di mana negara bangsa didefinisikan menurut teritori, persempadanan atau perbatasan. Jadi perbatasan itulah menjadi sovereignty, asas basis kepada kedaulatan negara. Justru perbatasan itu menjadi penting, dan banyak konflik. Kalau kita lihat sekarang ini di Malaysia, di Indonesia, di South China Sea, di Philippines, mana banyak isunya adalah isu perbatasan. Tetapi kalau kita pulang ke zaman dahulu, zaman Nusantara dulu, peperangannya adalah di antara kerajaan. Malahan perbatasan itu bukan menjadi satu isu yang penting dalam peperangan Nusantara, ya, tetapi menjadi satu titik konflik dalam the Westphalian hegemony of international relations. Justru itu satu contoh di mana kita perlu berimajinasi ulang tentang how we think about nation state, right? How we think about international relations, right? Jadi kalaulah kita lihat dalam
apa go back to the previous name Khaldun itu. Ya. Kalau kita lihat ya, rujukan awal ya, kalau kita bisa lihat dalam Islam ada rujukan awal konstitusi yang pertama, konstitusi Madinah ya, itu konstitusi antara bangsa ya. Jadi kalau bahasa Malaysia itu kita bilang hubungan internasional itu kajian antarabangsa ya, internasional ke antarabangsa. Dan kalau kita lihat konstitusi Madinah itu adalah satu konstitusi untuk mendamaikan bangsa-bangsa. It's an international constitution to bring together different nations, different tribes, different kabilah, different ethnic groups. It's a multicultural, multinational, multi-religious constitution. So we can relook at how we examine the different paradigms of ASEAN, the different paradigm of international relations. Dengan kerana adanya satu saat sekarang ini di mana kita dalam pandemi ini kita memikir ulang how do we move forward from here. Now we move forward by rethinking about what our thoughts are, what our paradigms are, right? Bermula dengan kalau dalam international relations, we really reconstruct or deconstruct what the nation is, right? Jadi mungkin dari situ kita mungkin mencari solusi-solusi baru yang mana bisa mengatasi masalah-masalah perbatasan. Ya, jadi contohnya perbatasan Indonesia, Malaysia, semua itu ataupun the idea of citizenship. Right? Kalau dalam sistem the next slide, 2 slides bawah lagi. Thank you. Selepas Westphalian Treaty ya. Kalau kita lihat dari Nusantara Maritime Paradigm, paradigma maritim Nusantara ya, kita turun bawah lagi ya. Kita lihat ya, kita ini adalah Nusantara ini adalah sebuah wilayah antara nusa. It's very close to the concept of Mediterranean. Mediterranean is actually another word for Nusantara. It's a Malay archipelago sebagai habitat kita, sebagai wilayah kita. Kita ni bangsa bahari. Kita mempunyai hubungan tanah samudra ya, tanah airku ya. That's why we say our homeland itu kita bahasakan, kita istilahkan sebagai tanah airku kerana komunitas kita adalah komunitas perantau maritime yang juga bermaksud kita dahulu kalau kita lihat mandala sistem ya, kesetiaan kedaulatan itu kepada kerajaan. Maksudnya bisa berlaku di mana dua kerajaan itu adalah dalam dua wilayah yang berbeda, tetapi kampung di sini bisa melangkah, menjangkaui, melintasi, ya, memberi kesetiaan kepada empire yang jauh sana. Jadi kesetiaan itu wilayah kerajaan itu tidak semestinya berbasiskan geografi, right? Jadi mungkinkah kita bisa pikirkan bahawa in the context of international relations, there are areas where we can share the territories. Kita bisa berbagi teritorinya. Kita bisa membangunkan wilayah bersama. Jadi the concept of commons diperkenalkan dalam konsep of nations, right? But commons ialah satu konsep ruang publik, ya. Ruang publik, ruang yang berbagi bersama itu. Dan ini adalah satu konsep Nusantara ya. Next one. Saya tadi foto yang sebelum itu slide sebelum itu lagi. Ini slide yang ada Malahayati tadi. Ya ini sebenarnya. Ini kan kita ada, kalau kita ada itu Laksmana Malahayati lagi di Aceh itu kan yang mengusir Portugis dan Belanda itu kan. Maksudnya kita bangsa yang hidup di bukan saja pulau-pulau kita, tetapi di laut-laut kita. Jadi we have the local wisdom of living without having the borders, without having the sea as our borders. Kita bisa hidup di mana samudera itu tanah kita, tanah itu samudera kita, dan kita menguasai samudera itu, ya kan? Dan kita lihat saya selalu angkat ini Nusantara itu
kan dari Sumpah Palapa itu kan dari Majapahit kan, tidak makan yang kenyang tidak tidur yang nyenyak selagi tidak bersatunya Nusantara ya. Ini satu gagasan yang luar biasa, dan if we go back to the origins of Nusantara, it even goes back more than 1,000, 2,000 years ago. Kecilkan lagi, kecilkan lagi. Dari benua Sunda itu kan, we were once very big continent ya. Kontinen kita dulu, benua kita dulu atau pentas, ini adalah pentas Sunda namanya. Dan ini sudah wujud, sudah muncul lebih pada ribuan tahun yang dahulu. Tetapi kita kerana berlakunya Gunung Merapi dan tsunami dan gempa bumi, maka kita pecah dan kita muncullah kepulauan-kepulauan ya. Then we can move to the next one. Jadi kenapakah saya bilang tentang Nusantara Sasi dan Nusantara ini? Karena saya sering bicarakan tentang ASEAN ini sebagai satu, ada ruang ini sebagai satu konstruksi ya, sebagai satu konstruksi. Jadi kalau kita ada renungan yang lebih mendalam tentang apa itu Nusantara, kita bisa pikirkan adakah Nusantara ini sebagai satu geographical konsep konstruksi geografi, atau konstruksi, bisa juga konstruksi historical ya, sejarah, adakah ia konstruksi socio-cultural, adakah ia konstruksi racial biological, adakah ia satu konstruksi etnik ya, ras, adakah ia satu konstruksi political economic, adakah ia satu konstruksi spiritual, adakah Nusantara ini satu konstruksi pembangunan ya, civilizational, maksudnya peradaban gitu, atau mungkin semuanya. Jadi kalau saya kaitkan Nusantara itu dengan ruang ya, the next one. Kalau kita kaitkan Nusantara dengan satu konsep ruang ya, maka Nusantara ialah a space of paradigm contestation. Ialah Nusantara itu ialah satu kontestasi paradigma. Dalam paradigma ini kita mendefinisikan who we are dan apakah ruang ini. Nah, begitu juga ASEAN ya, saya juga angkat ASEAN. Kalau kita lihat dari beberapa kontestasi ide yang muncul ya, termasuklah idea sebelum ini kita pernah dengar TPP kan, Trans-Pacific Partnership Area ya, atau Asia Pacific, itu sangat US centric yang berfokuskan kepada Amerika. Kalau kita lihat yang keduanya, Asia ataupun East Asia, itu sangat kontinent centric, kontinennya lah Asia, dan kuasa yang mendominasi Asia itu adalah Jepang, China kan. Maksudnya ada kontestasi di dalam kontestasi kuasa dalam ruang-ruang ini. Kalau kita bilang ASEAN, Southeast Asia, is region specific. Kalau kita bilang Silk Road or South China Sea or Belt and Road Initiative, is China centric. Kalau kita bilang Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, is nation centric. Kalau kita bilang Nusantara, is civilizational centric. Right. Jadi ini bahasanya saja, istilahnya saja akan mengubah bagaimana kita melihat, menganalisis ruang tersebut ya. Justru kalau the next one, if you see, Nusantara is a space of paradigm contestation. Kerana kalau kita namakannya Nusantara atau ASEAN ataupun Asia Pacific, then it defines who we are, where do we belong, who owns this place, siapakah memiliki ruang ini. Kalau kita kata South China Sea, ya jelas siapa yang memilikinya kan. Kalau kita bilang Nusantara Sea, itu beda lagi maksudnya itu. Jadi dalam konteks historical sociology yang diangkat oleh Ibn Khaldun, ini poinnya nih, yang diangkat oleh Ibn Khaldun, kalau kita lihat South China Sea sekarang ini kontestasinya menggunakan historical seas, ya, historical cultural paradigms untuk mengargue bahawa lautan itu milik mereka, mereka mempunyai kepentingan di lautan itu. Justru kita jangan lupa konsep Nusantara, kerana dari Nusantara itu kita mempunyai rights, historical claim to that. Our interest in this space
is a Nusantara interest. Maka kalaulah kita melepaskan istilah Nusantara from ASEAN, from Asia Pacific, from Southeast Asia, maka kita hilang historical claim, hilang our cultural narrative to this space, because this space is a space of contestation. Banyak orang mau jalur ini, banyak orang mau saluran ini, banyak orang mau ruang ini. Kalau kita lupa bahwa kita mempunyai satu klaim ke ruang ini, ya, dan klaim kita adalah klaim yang sangat lama, yang sangat kuat, maka kita akan being colonized. We will be colonized again. Kita akan jajahi lagi oleh kuasa-kuasa yang lebih besar. Ya, jadi kita harus lebih berhati-hati dalam bagaimana kita mengintegrasi ke konsep-konsep yang berbeda-beda itu, kan. Justru the next slide, please. Kalau kita lihat colonization and colonial legacy, ya, peninggalan kolonial itu, apa yang berlaku? There's a loss and weakening of our shared territory. Dahulu kita rasa ada perasaan shared territory, ya. Territory ini, wilayah ini kita berbagi bersama itu, kan. Kita sudah hilang bahwa we were once one big Nusantara, kan. Kita seperti ikan lomba-lomba itu berenang dari satu laut ke satu lautan samudera, ini semua punya kita. There's a weakening or loss of shared solidarity, rasa solidaritas kita, rasa persaudaraan kita juga hilang. Sorry bro, Ya, suaranya agak putus-putus. terputus. Okay, I should go for plan B then. Saya masuk dengan audio di sini. Audio di sini atau audio sana? Bermasalah. Hah? Kalau tidak saya pakai audio saya. The problem is in our connection bro. Oh ya. Koneksi di sini kayaknya di sini nggak stabil. Oke. Nancy, bisa nggak? Broadband. Ada nggak? Putus. You mute that one first. Mute that one first. Belum. Mute that one. Yeah. Try open my mic. Alright. Bisa dengar nggak? Sudah jelas nggak? Belum. Jelas? Belum? Sudah. Sudah. Oh sudah. Ini kita guna plan B. Terakhir Plan B. Alright. Plan B. Okay. Tapi videonya kita masih pakai kamera itu, ya? Sudah. Sudah clear atau saya lanjutkan aja pakai audionya? Suara clear from your device. Okay. Kalau video Bisa dari sini. Alright. I stop. Okay. Where are we just now? Jadi saya berhenti tadi tentang the weakening of shared solidarity, ya. Jadi ada kelemahan, penurunan atau kehilangan shared solidarity, solidaritas, rasa berbagi persaudaraan kita. Shared history, bahwa sejarah kita itu bermula dari sejarah Malaysia, Brunei, Indonesia. Sejarah kita sebelum itu lagi. Sejarah kita Nusantara itu hebat dan besar dan lama, yang kuat itu. Mereka pecahkan kita, right? There's also the weakening of shared humanity, weakening of shared dignity, weakening of that spiritual sovereignty of shared destiny. Therefore, dengan adanya kemerdekaan itu, selepas kemerdekaan kita sudah berhenti dikolonisasi. Malahan kita perlu mengembalikan Nusantara selepas kemerdekaan. Tetapi kita memasuki paradigma baru, paradigma barat, dan kita lepaskan paradigma Nusantara kita itu. Maka argumen saya ialah bahwa real nationalism, kita perlu kuatkan nasionalisme kita, perkuatkan membangun negara bangsa kita dengan Nusantarasasi. Maksudnya the process of rebuilding, reclaiming, re-empowering ourselves.
proses untuk mengklaimkan diri kita, membangunkan diri kita, memberi pengupayaan kepada diri kita. Nah, itulah perjuangan ataupun proses Nusantarasasi yang bermaksud dekolonisasi. Ya, kalau tidak kita akan terperangkap dengan paradigma mereka. The next one, just go to the part 2. Biar tidak ada masalah. Go to the part 2. Part 2, right. The next one, turun lagi part 2. Right. Jadi saya bilang gini, suara saya masih jelas kan? Masih okay. Jadi saya cepatkan ya. Part 2 of this presentation, tadi saya mengupas atau mendekonstruksi konsep nation ya, bahawa kita perlu berimajinasi ulang tentang nation dan nationhood dan nation building. Sekarang saya mengajak saudara-saudari sekarang berimajinasi tentang konsep development, dengan konsep pembangunan. Bayangkan, saya kata, bayangkan kalau Bung Hatta jadi presiden. Bayangkan kalau Dr. Ismail, Dr. Ismail itu salah seorang wakil Perdana Menteri Malaysia, jadi Perdana Menteri. Kalau Bung Hatta itu seorang ekonomis kan, jadi mungkin trajectory of Indonesia itu bisa berbeda itu. Dr. Ismail itu ya, salah seorang wakil Perdana Menteri Malaysia, seorang doktor, seorang cendekiawan, seorang profesional. Mungkin juga sejarah ataupun trajectory jalur sejarah masa depan Malaysia juga berubah itu kan. Konsep pembangunan kita juga mungkin berubah gitu ya. Jadi ini dekonstruksi atau reimajinasi konsep pembangunan. Can we go to the next one? Next slide. Jadi kita lihat ya, kalau kita lihat ASEAN sebagai satu paradigma, awalnya ASEAN itu muncul dengan aims yang tertentu. Sudah dinyatakan, malah ada ASEAN Community, ASEAN dan sebagainya ya kan. Tetapi narasi yang sering muncul, malahan manifestasi yang sering muncul ialah manifestasi apa? The next one. Apa manifestasi yang sering muncul? Apa narasi yang sering muncul? We want to be more or less ala European Union, tetapi lebih terintegrasi, lebih inklusif katanya gitulah. Tetapi the main narratives, the main manifestations of development is on integration and economic growth. Fokusnya sering kepada ekonomi. Tetapi ekonomi untuk siapa? Ya, integrasi ekonomi ke dalam integrasi apa? Siapa yang untung? We often talk about, ASEAN often talks about integration into the global capitalist economy. Ya, kita kata ya kita mula integrasi ASEAN, kemudian kita integrasi ke dunia gitu kan. Jadi our interconnectedness itu sangat penting, konektivitas kita sangat penting, sehingga kan akhirnya kita bisa berdagang secara bebas dan sebagainya kan. Tetapi perdagangan bebas ini menguntungkan siapa gitu? Nah, ini adalah paradigma pembangunan yang harus kita fikir ulang. Adakah ini datangnya pada kearifan lokal Nusantara? Tidak. Ini kearifan lokal yang berkiblatkan European Union contohnya, ataupun neoliberalisme. Jadi kekuatan luar, kekuatan capitalist global economy itu menentukan kebijakan kita, undang-undang kita. Akhirnya kita mengubah undang-undang negara sendiri untuk welcome ya, mengundang ini kapitalis dunia itu ke dunia kita ya. Padahal kita haruslah mempunyai etika sendiri, mempunyai kiblat sendiri, kita mempunyai nilai-nilai Nusantara kita sendiri yang berbasis etika itu. Sehingga kan kalau orang lain bermain di tempat kita bilang, you want to come to our place, you play according to our rules. Medan kita yang tentukan peraturannya, kita yang menentukan undang-undangnya, nilainya, normanya. Tetapi apa berlaku? Kita pentingkan ekonomi untuk orang-orang tertentu, akhirnya kita menjadi dijajah kembali. Nah, I ask you, is that wise? Bijakkah meniru acuan ini dan melangkah ke kiblat itu? Nah, what happened with
in this moment of COVID-19 ni, it's a moment of reflection. It's a moment of reimagination. Do we want to proceed the way we've been doing things? Do we want to develop our society the way we've been developing? Ya, adakah ini yang kita mahu? Adakah jalan ini yang kita mau teruskan? Gitu. Ini adalah momen untuk kita fikir ulang ya, the development paradigm. Ya. If we move to the next one. Nah, kita lihat ya, ini Masjid Rasulullah sebelum sebelum diperluaskan ya, sangat sederhana. Jadi Rasulullah sendiri pada tahun ke-17 629 Masehi dulu. Ini masjidnya. Kemudian dibangunkan lagi ya kan. Jadi the next one di konsep pembangunan ini. Setelah hijrah migrasi, kota negara Madinah mengalami perubahan yang signifikan di hampir semua unsur, termasuklah mengubah namanya dari Yathrib menjadi Madinah. Nah, apa yang saya ingin angkatkan di sini? Saya angkatkan di sini ialah bahawa the engagement that was done with the Madinah Charter, with the Madinah Constitution yang saya bilangkan awal itu. Jadi didesainkan satu negara, satu masyarakat ya, masyarakat. Malahan istilah negara itu tidak wujud sewaktu itu ya, bukan. Jadi bukan masyarakat, bukan negara, malahan masyarakat, komunitas itu. So dengan engagement sama semua kaum, semua etnik, semua nations itu. And that is a different way of conceptualizing a nation. And that is a nation of nations, right? Sudah satu. Dan ini ada similarity, ada persamaannya dengan confederation of the native Indians in America. Ya, Amerika juga ada konsep confederation, konfederasi itu. It's a union of different nation itu. Dan konsep negaranya juga berbeda dari konsep negara yang kita bangunkan sekarang. Ya. Saya bukan bilang ke bahwa kita harus mengubah yang nggak usah ada negara lah, bubar, nggak usah ada Malaysia, nggak usah ada Indonesia. Tetapi inilah saat kita perlu mengkonstruksi ulang bagaimana kita mau membangunkan negara ini. Apakah istilah negara itu yang kita perlu baiki, di mana perlu dibaiki ya. The next one. Jadi saya kata Nusantara Sasi-ASEAN itu ialah reimajinasi model pembangunan kehidupan masyarakat dan acuan kita sendiri. Mengembalikan jalur trajektori pembangunan masyarakat berbasiskan etika dan kompas kita sendiri. Kita lihat, dan sini sering saya angkat ini kota inilah, kota saya bilang kalau ada satu kota contoh yang bisa kita bilang kota Nusantara ya, model Nusantara itu adalah seperti di Jogja ya, seperti Jogja. Karena kalau kita lihat Jogja itu orangnya tidak, masyarakat komunitasnya tidak terburu-buru mau tidak seperti kota Kuala Lumpur, Jakarta, Singapura kan. Nah, di mana-mana juga ada mall, dan seperti di Surabaya itu kan ada TP1, TP2, TP3, seperti tidak cukup TP-nya TP4, TP5, TP6 gitu. Berapa TP saya tidak tahu lah. Adakah itu pembangunan yang kita mau? Ataupun pembangunan seperti Jogja kan, orangnya bisa berkumpul, keluarga bisa berkumpul bersama kita lihat dosen-dosen, mahasiswa juga berkumpul kan di Malioboro itu. Di Gelandangan juga ada di sana. Masyarakatnya santai ya, sangat mencintai budaya, mencintai komunitas itu, tidak terburu-buru ya. Cuma kebelakangan ini 5 tahun sudah ini ya, sudah ada konflik-konflik baru yang muncul ya, konflik lahan yang baru karena mungkin sudah ada unsur kapitalisme yang lebih besar ya. Tetapi kalau kita lihat model pembangunan di Jogja itu kan tanahnya bukan bersifat kapitalis yang dimiliki oleh sultan, tetapi bisa dipakai oleh masyarakat kelilingnya gitu, termasuklah UGM, termasuklah masyarakat di keliling keraton itu. Dan ini ada satu model pembangunan yang berbeda itu. Dan kalau kita lihat di Malaysia itu suatu pembangunan Putrajaya ya, Putrajaya itu pusat pentadbiran, pusat administrasi. Pentadbiran ngerti kan? Nggak ada istilahnya ya.
Ustaz administrasi lah, Ustaz administrasi Malaysia sekarang ni di Putrajaya. Karena kalau kita lihat ya, Kuala Lumpur itu model pembangunan itu ada model pembangunan London ya. Saya ingat lagi, saya sangat mengkritik Kuala Lumpur, kenapa macetnya gini lah semua tu. Suatu saya pembesarnya, saya sempat besar di Kuala Lumpur itu. Apabila saya sampai ke London, saya lihat, oh rupa-rupanya ini modelnya gitu. Jalannya kecil-kecil ya kan. Tetapi apabila Putrajaya dibangunkan, ini ya reconceptualization of what a city should be, reconceptualization of how people should live ya. Jadi diimajinasikan ya. Saya bukan mendukung pemerintah suatu itu apa sekarang ini, tapi ini contohnya lah. Diimajinasi umara dan ulama itu ya. So that is yang di belakang itu kantor ataupun apa ya, kantor Perdana Menteri lah ya, di belakang itu yang warna hijau itu. Yang di depan itu masjid ya, dan dikelilingi dengan air ya. Jadi ada lingkungan, ada ulama dan ada umara, dan di tengah-tengah itu ada lapangan untuk kita berkumpul gitu. So it's a reimagination, it's a rethinking of how a city should be, right? And then the city should have the ulama dengan umara itu should be close to the people, close to the environment. Katanya gitulah, itu imajinasinya lah, symbolism gitu. Then if you look at the picture down there di bawahnya itu the wetlands in Putrajaya, wetlands yang dikonservasikan ya. Jadi kita bisa ke wetlands, bisa naik olahraga wetlands gitu. Dan ini bagi saya ini satu contoh imajinasi tentang perkotaan ya, pembangunan perkotaan. Jadi kalau kita turun ke bawah lagi, kecilkan. So Nusantara Sasi juga ejaannya tersalah itu saja. Adalah satu proses sebenarnya komunitas dalam Nusantara, contohnya yang ada di Indonesia Brunei, berimajinasi, berintrospeksi tentang dimensi-dimensi pembangunan dan kehidupan di Nusantara biar bisa jadi contoh solusi untuk ASEAN. Jadi urban cities contohnya tadi ya, urban cities, bagaimana kita mengkota kita, bagaimana gitu ya kan. Administrasi negara kita, pemerintahan negara kita, adakah kita mau mengangkat demokrasi arah barat? Adakah demokrasi itu Tuhan kita? Sebetulnya demokrasi itu penting, tetapi lebih penting itu is good governance, right? Demokrasi, lihat saja demokrasi apa berlaku dengan United States. Is that a model of democracy, right? Or can we think of a different type of governance which have democratic principles but are not obsessed with democracy? Jadi adakah kita mau demokrasi itu siapa saja bisa terpilih? Malahan Plato tidak membayangkan demokrasi seperti itu. Tetapi sekarang ini porn star juga bisa jadi calon presiden di Italy, right? Macam-macam orang apa saja yang orang yang gamana juga bisa jadi calon presiden, perdana menteri apa gitu. Is that good structure or is it not good structure? Power sharing. Now the concept of Nusantara with the indigenous position, right? Bagaimana kita memastikan bahawa putra daerah atau pribumi di tempat itu tidak terpinggir, kan? Kalau mereka dahulu di situ, bagaimana kita tidak mahu ada kuasa-kuasa lain yang datang atau kelompok-kelompok lain datang lantas berlakunya marginalisasi, ya? How do we ensure that? We need to have a different model of development. We need to have a different model of ASEAN. Now, we talk about ASEAN, ya. Kalau kita increase interconnectivity, integration of ASEAN, do you know that in Philippines, if you put all the assets of the banks of Philippines, all the assets of bank in Philippines, it's not even equivalent to one asset of Singaporean bank. Jadi bank in Singapore itu bisa, satu bank saja bisa beli semua bank di Philippines. Now, do we want to have that unequal power coming into the integration? Right? Bagaimana dampaknya berekonomi? Kan akhirnya yang kuat itu akan menguasai yang lemah.
yang kaya itu akan menindas yang miskin. Kan? Model kapitalisme sekarang apa? Ya, mau naikkan upah minimum ya. Kita pindah saya ke Vietnam. Indonesia mau kita pindah ke Vietnam. Vietnam mau naikkan lagi upah, kita pindah ke Laos. Kan? Itu kan yang siapa yang kasih murah kita pergi ke sana. Adakah kita mau kapitalisme begitu? Mengapa kalau ASEAN tidak unite? We come together. If you come to ASEAN, you follow our rules. Kamu jangan masuk investasi dengan gampangnya keluar begitu saja. Come up with our own rules. Jangan kita ubah undang-undang kita kerana neoliberalisme, kerana kapitalisme, right? And that's how we should conceptualize all problems, right? As a Nusantara issue, right? Isu income gap ya, kesenjangan pendapatan ya. Yang miskin tu pendapatan yang rendah sangat, kaya pendapatan banyak tinggi sangat ya. Ya, saya ingat lagi, saya kalau di Indonesia tu memang banyak saya suka makan di Indonesia. Tapi satu minuman yang saya suka sangat di Indonesia itu adalah jus sirsak. Ya. Nah, jus sirsak saya suka sangat kerana nggak ada jus sirsak seperti di Indonesia tu di Malaysia itu. Di Malaysia tu orang lah jus sirsaknya kecil-kecil itu sirsak kecil-kecil kan. Tapi jus sirsak Indonesia tu wah top gitu. Jadi jus sirsak, perbedaan harga yang jual di jalan itu bisa 8.000, 10.000 kan. Tapi begitu masuk mall bisa 30.000. 3 kali lipat kan, 28.000, 30.000 gitu kan. So, why is this big gap, right? And kalau kita lihat the people income-nya perbedaannya tidak jauh kan. Tapi yang kesenjangan pendapatan itu berjauh sangat. Access to quality of life, right? Adakah kita mau privatization to quality of life, privatization to a good life? Jadi, maukah kita penswastaan kualitas kehidupan? Bagaimanakah kita mempublikkan kualitas kehidupan? Maksudnya bagaimana? Jadi sekarang kalau kita mau udara yang nyaman-nyaman, itu udara yang bersih, segar itu, kita harus cari tempat orang-orang kaya gitu kan. Nah, tapi kalau kita ke Citraland itu, kalau lama-lama banget, adalah Satpam Citraland dia tanya, ini kalian ni mau apa dengan ngapain di sini kan? Ya saya pernah lihat itu ya kan. Jadi kita lihat pembangunan itu yang berkiblatkan. Citraland ada satu kiblatnya di situ. Lihat saja simbol Citraland itu apa itu. Tahulah saja itu kiblatnya di mana itu kan. Adakah kita mau begitu? Do we want to have quality of life being only for the rich, right? Jadi itu yang harus diperjuangkan dalam ASEAN. Jadi kerana ASEAN sekarang ini banyak didominasikan dengan pemikiran-pemikiran first of all state-centric, colonized state-centric, not decolonized state-centric. Jadi kita perlu nusantarize the concept of nation, the concept of nation building, the concept of development itself. Jadi kalau kita lihat in the epoch of Anthropocene, dalam era zaman Anthropocene, di mana manusia itu mengganti Tuhan lah ya. Jadi kita sebagai Nusantara itu kalau kita lihat kearifan lokal, kita mempunyai kearifan lokal bahawa ya bumi itu seperti ibu kita kan, itu istilah yang dipakai orang Baduy ya kan, orang ibu titipan dari ibu pertiwi kita kan. We are not the center of universe. Kita bukan pusat bumi, lingkungan ini, alam ini kan. Ada yang lebih besar pada kita. Dan kalau kita balik kepada agama, Tuhanlah pusatnya, Allah lah penciptanya. Maka kita perlu bring back religion, ethics, faith to come and lead development. Dan perlulah kita memusatkan development kita, pemikiran kita ya kepada agama, kepada ethics, kepada the right things. Yeah? And there are moments where doing the popular things, doing the right thing is not popular. Kadang-kadang kita mau lakukan yang baik itu bukanlah popular, tetapi tetap penting. Maka demokrasi itu lemahnya di situ. Melakukan apa yang dikehendaki oleh
orang ramai tetapi tidak baik, tidak beretika. Ini kelemahannya demokrasinya kadang di situ. Jadi kadang-kadang sistem yang ada dahulunya itu ada pemimpin yang tidak terikat kepada yang demokrasi, mungkin bagus juga gitu kan. Mungkin namanya sultan. Apanya? Mungkin ada. And then this is Hegelian argument that the monarchy is a balance to the democracy, right? So jadi ini yang saya ingin angkat ini. My last slide ya. Jadi saya kata dari hadis Rasulullah lah, jadi apa namanya Haji Wida dalam khutbah akhirnya ya. Yang kaya dalam kalangan kalian bantulah yang miskin, yang kuat dalam kalangan kalian bantulah yang lemah. Saya berhenti di situ. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio ini sudah oke nggak? Audio sana belum? Oh, belum. Belum ya. Let's test. Cek. Boleh dicoba dulu? Maksudnya saya matiin audio sini. Ya. Oke. Orangnya. Oke. Unmute. Right. Your turn. Sudah oke. Sudah. Audio sana oke. Oke. Saya serah kembali kepada Mbak Devi, ya kan? Bu Devi, Bu Devi. Bu Devi dan Pak Dedi, kemarin saya share itu ada dosen-dosen yang bilang, oh itu mahasiswa saya, itu mahasiswi saya itu, termasuklah Pak Dugis dan juga Pak Suyatno. Jadi mereka bilang kenal itu. Bisa dengar ya? Saya juga ada mahasiswinya di sini. Enggak dengar. Ada mahasiswinya juga di sini. Ya. Mahasiswi, pernah mahasiswi gitu ya. Mahasiswinya. Oh ya, Mas Dedi ya. Iya. Kalau kita keluar. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Rifani atas penyampaiannya. Jadi kita dibawa menuju filosofis ya, mengintrospeksi ASEAN itu seperti apa sebagai untuk pembangunan ASEAN ke depannya, untuk pembangunan Nusantara, kemudian demokrasi dan sebagainya. Ya, dari teman-teman ada pertanyaan? Saya persilahkan untuk dari peserta untuk memberikan pertanyaan bagi kedua narasumber kita. Bisa chat di chat box-nya atau mungkin mau memberikan pertanyaan secara langsung, silakan. Mungkin bisa raise hand ya. Atau kalau nggak bisa leave di chat box-nya. May I stop the recording?